Eh, Selamat siang kepada dosen pengampu kami yaitu Ibu Titi. Kami dari kelompok 2 dengan saya Mario Kesmen dengan NIM 21151. Dengan saya Rafael Nenggolan dengan NIM 21136. Saya Tirta Simentanai dengan NIM 21139. Kami akan menerangkan tentang prinsip dasar perencanaan struktur beton bertulang satu, di mana beton merupakan material konstruksi yang diperoleh dari pencampuran pasir, kerikil, batu pecah, semen, serta air. Dan terkadang beberapa macam bahan tambahan dicampurkan ke dalam campuran tersebut guna memperbaiki sifat-sifat dari beton, antara lain meningkatkan workability, durability, dan juga waktu pengerjaan. Untuk beton konkret, bisa dilihat bahan penyusunannya sebagai berikut. Saya akan membahas tentang semen. Untuk 4 unsur utama yang paling penting terkandung dalam semen ini adalah trikalsium silikat atau C3S atau 3CaO SiO2 dan dikalsium silikat, trikalsium aluminat, tetrakalsium alumiforet. Dilanjutkan oleh Rafael. Apa beton perlu perkuatan atau tulangan? Pertama, campuran beton sering dengan bertambahnya waktu dan menjadi keras seperti batuan dan memiliki kuat tekan yang tinggi namun kuat tariknya rendah. Kedua, beton bertulang adalah kombinasi dari beton serta tulangan baja yang bekerja secara bersama-sama untuk memikul beban yang ada. Tiga, tulangan baja akan memberikan kuat tarik yang tidak dimiliki oleh beton. Terakhir, selain itu tulangan baja juga mampu memikul beban tekan seperti digunakan pada elemen kolom beton. Tulangan baja atau reinforcement. Tulangan baja yang biasanya berupa batang baja bulat diletakkan di dalam beton, khususnya di daerah tarik, untuk memikul gaya tarik yang timbul dari beban eksternal yang bekerja pada struktur beton. Tulangan memanjang yang diletakkan dalam beton dan berfungsi memikul gaya tarik ataupun tekan yang terjadi dinamakan sebagai tulangan utama. Pada elemen pelat, terkadang diberikan tulangan dalam arah tegak lurus tulangan utama yang disebut sebagai tulangan sekunder atau tulangan pembagi. Berikut gambar dari tulangan. Tulangan baja untuk reinforcement. Pertama, ukuran diameter tulangan baja tersedia di lapangan mulai dari diameter 6 mm, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 29, 32, hingga 50 mm. Lanjut untuk tulangan baja. Jenis tulangan baja selain bentuk batang seperti dijelaskan di atas adalah berbentuk jaring kawat baja. Jaring kawat baja adalah jaringan kawat yang berbentuk segi empat dari hasil penarikan dingin dan dibuat dengan pengelasan 4 titik. Jaring kawat baja atau sering dikenal dengan istilah wire mesh dikenali berdasarkan diameter kawat baja dan ukuran lubang kotaknya. Kawat baja yang digunakan harus memiliki kuat tarik minimum yang tidak kurang dari 490 MPa. Berikut adalah gambar struktural konkret elemen. Pada umumnya, tiap negara memiliki peraturan masing-masing. Di Amerika Serikat, sebelum tahun 2000 dikenal 3 macam standar perencanaan bangunan, yaitu Uniform Building Code atau UBC, Standard Building Code, dan Basic Building Code. Ketiga macam peraturan ini mencakup persyaratan-persyaratan dalam proses desain suatu struktur bangunan. Setelah tahun 2000, ketiga macam peraturan ini digantikan oleh International Building Code atau IBC yang selalu diperbarui setiap 3 tahun. Sedangkan peraturan desain yang lebih baik spesifik untuk struktur beton bertulang jatuh dalam Building Code Requirement for Structural Concrete atau ACI 38M 2014. Di Indonesia, peraturan desain struktur beton diatur dalam SNI 2847 tahun 2019, yaitu persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung, yang disusun dengan mengacu pada peraturan ACI 2014. Konsep perencanaan yang dianut oleh ACI maupun SNI adalah berbasis kekuatan, atau yang lebih sering dikenal sebagai metode LRPD, Load and Resistance Factor Design. Dengan menggunakan konsep ini, maka persyaratan dasar yang harus dipenuhi dalam desain adalah kuat rencana dan kuat nominal. Sifat mekanik beton. Yang pertama ada kuat tekan, kuat tarik, kuat lentur, dan modus elastisitas. Rangka atau grip. Beton adalah merupakan material yang bersifat elastoplastis dan diawali dengan tegangan yang kecil, tegangan plastis akan muncul sebagai tambahan dari tegangan elastis. Setelah beban tetap bekerja, maka deformasi plastis akan berlanjut hingga jangka waktu kurang lebih 1 tahun. Deformasi ini akan bertambah dengan cepat pada sekitar 4 bulan pertama setelah beban bekerja. Deformasi plastis yang terjadi selama beban tetap bekerja sering dikenal dengan istilah rangkak atau grip. Ini gambar rangkak atau gripnya.
Nanti ada analisis lentur pada balok persegi tulangan tunggal. Untuk analisis lentur pada balok persegi tulangan tunggal, yaitu dengan subpokok bahasan adalah asumsi dasar analisis lentur pada balok dan juga analisis lentur penampang balok persegi. Untuk yang pertama, distribusi regangan pada beton adalah linear, modulus elastisitas baja sama dengan 200.000 MPa. Penampang datar akan tetap datar setelah terjadi lentur. Kuat tarik dari beton diabaikan. Tegangan maksimum serat tekan beton terluar yaitu 0,003. Bentuk dari distribusi tegangan tekan beton diasumsikan persegi 4. Untuk ketentuan mengenai perencanaan beton bertulang biasa maupun beton prategang tertulis pada SNI 2847 pada tahun 2019. Berikut adalah kondisi regangan seimbang dengan penampang terkendali tekan dan juga penampang terkendali tarik. Untuk distribusi tegangan tekan ekuivalen, hubungan antara tegangan dan regangan tekan beton dapat dihitung berdasarkan kurva pengujian tegangan regangan atau dapat diasumsikan berbentuk persegi 4, trapesium, parabola, atau bentuk lain yang dapat mempresentasikan kuat lentur dari penampang. Guna penyederhanaan dalam analisis maupun desain penampang beton, maka dalam SNI 2847 tahun 2019 diizinkan untuk menggunakan distribusi blok tegangan ekuivalen berbentuk 4 persegi panjang untuk perhitungan kuat lentur nominal. Model blok tegangan tersebut sering juga dikenal sebagai model blok tegangan Whitney yang pertama kali dikenalkan dalam jurnal ACI di tahun 1937. Untuk blok tegangan tersebut didefinisikan sebagai berikut. Yang kedua, kita bisa lihat diagram tegangan dengan kapasitas momen nominal balok. Dan juga kita bisa di sini mencari A yang diperoleh. Selanjutnya mencari MN. Untuk faktor reduksi kekuatan, di dalam SNI 2847 tahun 2013 digunakan beberapa nilai faktor reduksi kekuatan sebagai berikut. Ini ada kondisi regangan seimbang dan juga penampang persegi bertulangan tunggal dengan kondisi balance. Dengan parameter P, parameter Rho disebut sebagai rasio tulangan tarik yang besarnya sama dengan luas tulangan dibagi luas penampang beton efektif. Dan apabila MN dikalikan dengan reduksi, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Berikut tabel nilai untuk penampang dominan tarik dan juga untuk penampang daerah transisi. Ini ada contoh soal 1. Luas tulangan baja pada kondisi seimbang. Luas tulangan maksimum yang diizinkan agar penampang merupakan penampang dominan tarik serta penampang pada daerah transisi. Posisi sumbu netral C dan tinggi blok tegangan tekan ekuivalen A dan untuk penampang dominan tarik pada soal B. Jadi yang pertama kita harus menghitung ASB-nya. Selanjutnya kita harus menghitung penampang terkendali tarik. Lanjutkan dengan penampang pada zona transisi, penampang pada zona terkendali tarik. Kita lanjutkan di desain lentur pada balok persegi bertulangan tunggal. Dan balok persegi terhadap lentur. Berikut gambar kapasitas momen nominal balok tulangan tunggal. Penampang persegi bertulangan tunggal. Momen nominal dari suatu balok persegi bertulangan tunggal dihitung dengan mengalihkan nilai C atau T pada gambar dengan jarak antara kedua gaya. Saat Rho max, maka RU akan max nilai RU. Max dapat ditabelkan. A diperoleh dari persamaan pangkat 2 di atas. Penampang persegi bertulangan tunggal. Apabila momen terfaktor yang bekerja pada balok cukup kecil, sehingga luas tulangan baja yang dibutuhkan juga sedikit. Maka dalam peraturan SNI 2847/2013 pasal 10.5.1 disyaratkan perlunya memberikan tulangan minimum yang besarnya dapat dihitung sebagai berikut atau dapat dinyatakan dalam bentuk rasio tulangan. Setelah menemukan AS, cek kembali terhadap syarat AS max dan AS min. Cek kembali nilai yang dipakai berdasarkan nilai IT. Contoh soal yang pertama.
Hitunglah jumlah tulangan tarik yang dibutuhkan untuk suatu penampang dengan lebar 250 mm, tinggi total 500 mm, yang memikul beban momen lentur terfaktor sebesar 200 km Newton per meter. Untuk yang kedua, gulukan A sama dengan 105,16 mm, AS sama dengan 1396,65 mm kuadrat. Rho max sama dengan 0,625 rho B sama dengan 0,01693. Rho terpasang sama dengan 5 kali 283 per 250 kali 450,5 sama dengan 0,01256. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Jika ada kata yang menyakiti, mohon maaf.